Bab 2012. Kalau begitu, apa yang kamu inginkan? Ketua Tidderton pun bertanya. Sederhana saja. Kamu akan menyerahkan mode woodnya sekarang, dan begitu aku mendapatkannya, aku akan melepaskan cucumu, kata Poison Wilder. Itu tidak terjadi. Bagaimana jika kamu menolak melepaskannya bahkan setelah kamu mendapatkan mode woodnya? Ketua Tidderton langsung menolaknya. Apakah kamu idiot? Aku punya cucumu. Jadi, kamu tidak perlu menegosiasikan persyaratan denganku. Kamu punya waktu 3 detik untuk menyerahkan mode wood sebelum aku mencekik cucumu sampai mati. Poison Wilder mengancam. Kamu tidak akan berani. Ketua Tidderton memucat. Kau ingin bertaruh? 1, 2. Poison Wilder mendengus dan mulai menghitung. Kenapa kamu? Ekspresi Ketua Tidderton menjadi gelap karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tahu bahwa Poison Wilder adalah penjahat terkenal yang tidak akan pernah ragu untuk membunuh. Jika dia menolak menyerahkan Motherwood, ada kemungkinan besar bahwa Poison Wilder akan membunuh Carol dan tetua keluarga Tidderton tidak berani mempertaruhkan nyawa cucunya. Tetap saja Poison Wilder mungkin tidak memenuhi janjinya untuk melepaskan Carol, dan dengan menyerahkan Motherwood, keluarga Tidderton dan organisasi Drakmar akan berada dalam posisi pasif. Berikan aku Motherwood-nya tetua Tidderton, aku akan melakukan perdagangan dengannya. Iwan melamar sementara tetua Tidderton sedang berjuang untuk membuat keputusan. Oh baiklah, dia pun ragu-ragu sebelum menyerahkan Motherwood kepada Iwan. Dia telah meremehkan Iwan karena usianya, namun Iwan membuktikan dirinya jauh lebih pintar dalam mengetahui rencana Poison Wilder. Jadi, tetua Tidderton memutuskan untuk menaruh kepercayaannya kepada Iwan. Tetua Tidderton, Anda yang meminta ini ya? Melihat tetua Tidderton menyerahkan Motherwood kepada Iwan, Poison Wilder menyipitkan matanya dengan dingin dan bersiap untuk mencekik Carol sampai mati. Poison Wilder, jika kamu berani melukai Tuan Tidderton, aku akan segera menghancurkan Motherwood itu. Dengan begitu, tak satu pun dari kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Iwan bereaksi dengan cepat dan meraih Motherwood, segera setelah dia menyalakan kekuatannya. Dan Motherwood akan berubah menjadi abu. Kenapa kamu? Ekspresi Poison Wilder menjadi gelap. Dia datang dengan persiapan penuh dan tidak takut pada organisasi Drakmar, bahkan jika dia kehilangan Sandra. Namun, jika Iwan menghancurkan Motherwood-nya, Poison Wilder tidak akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dan semua usahanya akan sia-sia. Pada akhirnya, Poison Wilder melonggarkan cengkramannya di leher Carol dan menyerah untuk membunuhnya. Kamu punya nyali juga ya nak? Ayo, apa yang kamu inginkan sebagai ganti Motherwood? Kata Poison Wilder. Sederhana saja, kami melakukan pertukaran pada saat yang sama, kata Iwan. Karena mereka menemui jalan buntu, Poison Wilder tidak akan pernah setuju untuk membiarkan Sandra pergi terlebih dahulu. Dan organisasi Drakmar juga tidak akan setuju untuk menyerahkan Motherwood terlebih dahulu. Oleh karena itu, akan lebih baik jika Motherwood dan Sandra diserahkan ke pihak yang berlawanan pada saat yang bersamaan. Poison Wilder pun terdiam. Dia melirik Carol dan menoleh Iwan sebelum membuat keputusan. Bab 2013. Baiklah. Kami akan melakukannya. Aku akan menyerahkan Sandra dan kamu akan menyerahkan Motherwood pada saat yang sama. Poison Wilder mengangguk dan menyetujui saran Iwan. Tuan Busnadi, tolong berikan saya Motherwood-nya, saya akan melakukan pertukarannya, kata Fletcher. Karena Poison Wilder adalah praktisi berdiri di tahap yang muda dan terkenal karena kekejamannya, Iwan masih terlalu muda dan lemah untuk menyaingi kekuatannya dan dia akan berada dalam bahaya jika Iwan melakukan perdagangan tersebut. Oleh karena itu, akan lebih aman bagi Fletcher untuk berdagang dengan Poison Wilder. Oh tentu, Iwan tahu bahwa dia tidak cukup kuat dan tidak menolak tawaran Fletcher.
Iwan meletakkan Motherwood itu kembali ke dalam kotaknya dan hendak menyerahkannya kepada Fletcher ketika Poison Wilder menghentikannya. Tidak. Nah, kamulah yang melamar, jadi kamulah yang harus melakukan pertukaran jika kamu ingin Sandra kembali. Jangan mencoba membuat orang lain melakukan pekerjaanmu untukmu. Poison Wilder berkata dengan kejam dan menyipitkan matanya. Kenapa tidak? Poison Wilder, jangan bilang padaku bahwa kamu masih merencanakan sesuatu, balas Fletcher. Dia tidak tahu mengapa Poison Wilder bersikeras melakukan perdagangan dengan Iwan. Tapi bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Poison Wilder sedang merencanakan sesuatu. Fletcher, apakah kamu setakut itu padaku bahkan ketika orang-orangmu mengelilingiku saat ini? Saat kita bicara, betapa tidak kompetennya organisasi Drakmar jika kamu penakut seperti ini. Poison Wilder mencibir. Kenapa kamu? Ekspresi Fletcher menjadi gelap ketika dia tidak bisa berkata-kata. Bagaimanapun, Poison Wilder mengatakan yang sebenarnya. Kalau dilihat dari situasinya, jumlah organisasi Drakmar melebihi dia dan Fletcher tidak mungkin takut padanya. Namun, Iwan adalah pemimpin tim bala bantuan dari wilayah selatan, dan Fletcher juga tidak ingin mengambil resiko keselamatannya. Atau akan sulit menjawab ke cabang selatan jika terjadi sesuatu pada Iwan. Fletcher, lupakan saja. Jika dia bersikeras agar aku melakukan perdagangan, aku akan melakukannya. Kita tidak bisa membiarkan dia berjalan di seluruh organisasi Drakmar. Iwan berkata dengan tenang, kita tidak bisa membiarkan dia melintasi organisasi Drakmar. Apa? Mustahil. Fletcher dan pengawal naga lainnya tersentak kaget. Mereka tahu bahwa pria seusia Iwan tidak akan berdaya di hadapan Poison Wilder. Jika Iwan melakukan perdagangan dengan Poison Wilder, dia pasti akan diserang dan langsung menderita luka yang tak terbayangkan, mengingat betapa rendahnya tingkat kekuatan Iwan. Tidak apa-apa, aku tidak perlu takut padanya. Iwan menyeringai. Dia tidak asing dengan situasi seperti ini karena Iwan pernah diserang oleh Utaram ketika dia mencoba melakukan perdagangan dengan Sandra yang terlibat juga. Karena dia mengalami hal serupa di masa lalu, Iwan tahu apa yang direncanakan oleh Poison Wilder, dan karena dia memiliki banyak senjata di tangannya, Iwan yakin bahwa Poison Wilder akan menyesal jika dia berani menyerang Iwan. Bab 2014. Tapi Fletcher dan yang lainnya ingin memperingatkan Iwan agar tidak meremehkan Poison Wilder. Tetapi di sela sebelum mereka bisa mengatakan apapun. Cukup, sudah beres, mari kita lihat kemampuannya. Iwan mencibir dan melangkah menuju Poison Wilder dengan Motherwood tersebut. Fletcher dan yang lainnya bertukar pandang khawatir. Ada beberapa dari mereka yang tadinya berpikir bahwa Iwan adalah seorang pengecut karena tidak mengejar Poison Wilder. Namun, pada saat ini, Iwan tetap tidak takut dan menawarkan untuk berdagang dengan Poison Wilder dengan resiko keselamatannya. Pria seberani dia tidak akan pernah menjadi pengecut. Terkejut dengan keberanian Iwan, mereka semua bingung kenapa Iwan begitu percaya diri. Baiklah, seperti yang diharapkan dari organisasi Drakmar, Poison Wilder itu tertawa tetapi pada saat yang sama menyipitkan matanya dengan jahat. Iwan melihat usahanya untuk memikat para organisasi Drakmar menjauh dari kediaman keluarga Tidderton sebelumnya dan menunjukkan keberanian yang tak tertandingi untuk menghadapinya secara langsung. Poison Wilder tahu bahwa pria seperti Iwan pada akhirnya akan menjadi ancaman besar baginya dan bertekad untuk membunuh Iwan selagi dia bisa. Iwan pun melangkah menuju Poison Wilder dan berhenti ketika dia berada 2 meter jauhnya. Karena mengkhawatirkan keselamatan Iwan, Fletcher menatap Randall dan Scott dengan pandangan penuh pengertian yang segera mengambil langkah maju ke posisi yang lebih baik.
Seperti Fletcher, mereka berdua adalah pengawal naga platinum yang berada di tahap yang munah. Jadi jika Poison Wilder menyerang Iwan, mereka berdua akan lari menyelamatkan Iwan dan langsung mengeksekusi Poison Wilder di tempat. Baiklah, ayo kita bertukar. Dalam hitungan ketiga, kamu akan melepaskan Sandra dan aku akan melemparkan Motherwood itu kepadamu. Jika kamu berani mempermainkannya, aku akan segera menghancurkan Motherwood itu. Iwan memperingatkan dengan dingin. Tentu, baiklah, ayo lakukan. Poison Wilder setuju tanpa ragu-ragu. Baiklah kalau begitu. 1, 2, 3, ayo, kata Iwan sebelum melemparkan kotak berisi Motherwood ke udara. Betapa liciknya. Poison Wilder itu menyipitkan matanya dengan dingin. Dia tadinya mengira Iwan akan melemparkan kotak itu ke arahnya, dan dia akan bisa membunuh Iwan setelah mendapatkan Motherwood. Namun Iwan hanya melemparkan kotak itu ke udara, dan jika Poison Wilder mencoba melakukan gerakan melawan Iwan, Iwan akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan Motherwood tersebut. Namun sebagai salah satu penjahat paling terkenal, Iwan tidak selicik Poison Wilder. Poison Wilder dengan cepat mendorong Carol ke arah Iwan.